Jika di sekeliling kita akhir-akhir ini kita merasakan, melihat banyak sekali orang-orang yang teraniaya, maka itu bahaya sekali. Doanya bahaya sekali. Sebab begitu mereka ini berdoa sepakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menolak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bersyukur tentu bahwa Allah masih memberikan kepada kita iman, hidayah, kesehatan. Mudah-mudahan sekitar 12 hari lagi atau 13 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Harapan kita adalah mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini nanti kita akan bisa memperoleh banyak. Seperti halnya satu perjamuan atau perniagaan, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada bulan Ramadan ini nanti. Allah dan Rasulullah SAW sudah menggariskan bahwa setidaknya saya mencatat ada 11 titik, 11 waktu di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ijabah jika kita menunaikan doa, memanjatkan doa pada waktu-waktu ini. Sekali lagi ada 11. Saya mencatat ada 11. Yang pertama adalah waktu-waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 17 Allah menandaskan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang akan mendapatkan jannahnya Allah adalah antara lain adalah orang-orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah bil ashar, pada waktu-waktu sahur. Kemudian pada ayat lain di dalam surah Az-Zariyat ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menandaskan juga wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur inilah mereka senantiasa memanjatkan doa, mereka selalu bertakarub kepada Allah, mereka menunaikan ibadah salat pada malam hari itu. Tidak kurang dari itu, hadis Rasulullah SAW juga jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yanzilu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah Ta'ala ini turun ke muka bumi, ke langit dunia ini. Kapan? Hina yabqa sulusal laili al-akhir, yaitu ketika tersisa lagi sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah akan berfirman, mayyad'uni fa'astajiba lahu. Siapa orang yang meminta kepadaku, pasti aku ijabah. Mari kita coba hitung, jika sepertiga malam yang terakhir
satu malam kita hitung dari jam 6 sore. Jam 6 sore sudah waktu malam masuk. Kita akan hitung sampai jam 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 10 jam. Sepertiga yang pertama itu sampai dengan jam setengah 11. Sepertiga yang kedua sampai jam 1. Jadi praktis kita akan bangun di bulan Ramadan nanti dari jam 2, 3, 4. Inilah waktu-waktu yang sangat manjur jika kita memohon kepada Allah pada waktu-waktu ini. Sekali lagi, ini adalah pada waktu sahur. Waktu-waktu sahur, maka sebaiknya pada waktu-waktu ini kita betul-betul khusyuk kepada Allah, menjauhkan diri, maaf ini, dari HP yang tidak ada gunanya, dari televisi yang biasanya itu diisi dengan acara hahahi yang tidak karuan itu juntrungannya. Maka ikhwas sekalian, jamaah rahimakumullah, pada waktu yang mulia ini mestinya kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua adalah selama kita berpuasa. Jadi selama orang itu berpuasa, maka doa-doanya akan istijab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan bisa ditolak. 1, as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang puasa sampai dengan dia berbuka. Al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang teraniaya. Jika di sekeliling kita akhir-akhir ini kita merasakan, melihat banyak sekali orang-orang yang teraniaya, maka itu bahaya sekali. Doanya bahaya sekali. Sebab begitu mereka ini berdoa sepakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menolak. Yang ketiga adalah di antara azan dan iqamat. Waktu-waktu di antara azan dan iqamat. Kepada ibu-ibu, bahkan saya selalu menganjurkan ibu-ibu yang di rumah awasi azan. Antara azan dan iqamah ini rata-rata 10 menit. Maka pada durasi 10 menit inilah, jika seseorang itu memohon kepada Allah, Allah tidak akan bisa menolak. Sekali lagi, antara azan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ad-da'watu la turaddu bainal adani wal iqamah. Fad'u." Tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan kepada Allah di antara azan dan iqamah. Waktunya 10 menit. Fad'u. Oleh karena itu berdoalah. Mintalah kepada Allah apa saja. Li khairid dini wad dunya wal akhirah. Untuk kebaikan dunia, agama, bahkan agama, dunia dan akhirat. Yang keempat, sebelum salam dari tahiyat akhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum falyaqul." Apabila seseorang di antara kalian itu duduk, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum idza qultum dzalika asabat kulla abdin sholihin bainas sama'i wal ard. Ucapkanlah seperti ketika kita membaca tahiyat. Jadi ketika kita duduk, kita membaca tahiyat, baik itu tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menandaskan, ketika engkau sampai pada ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya Allah berikanlah keselamatan
kesejahteraan kepada kami semua dan kepada orang-orang salih. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan, idza qultum zalika, kalau kalian ucapkan itu, asabat kulla abdin salihin, maka doamu itu akan mengenai seluruh orang-orang yang salih, ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi ketika nanti kita sholat, kemudian kita membaca assalamu alaika, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka sesungguhnya kita sedang arisan doa bersama-sama dengan saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin seluruh dunia, antara langit dan bumi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika kemudian itu nanti selesai sampai dengan bacaan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a, kemudian pilihlah apa yang baik menurutmu dari doa. Doa yang seperti apa? A'jabahu ilaihi falyad'u bihi, doa yang membuat kamu takjub, doa yang menakjubkan. Mohon maaf, kalau hanya ingin memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku kipas angin, ini tidak usah pakai doa. Allah Ta'ala minta kepada Allah kok minta kipas angin? Mintalah sesuatu yang apa? Rasulullah mengajarkan ini, ajabahu, doa yang membuat kamu takjub. Berdoalah untuk hafal Al-Quran. Ya Allah berkahilah hidup kami, ya Allah mudahkanlah saya, anak-anak saya untuk hafal Al-Quran. Boleh ditambahkan dengan bahasa Indonesia. Sekali lagi, sesudah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, di dalam sholat-sholat nafilah tentunya, di dalam sholat-sholat sunat tentunya, sebelum salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, liyatakhayyar ahadukum, supaya kalian itu memilih di antara doa-doa yang baik menurut kalian, minat doa yang seperti apa sifatnya. A'jabahu, saya sedang memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kesempatan untuk bisa berhaji berdua. Mohon maaf, tanpa melalui sesuatu yang menurut orang biasa. Saya menginginkan dengan cara yang tidak biasa. Ternyata insya Allah ini sedang dalam proses. Dari mana? Dari berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan Adam, menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Itu gampang bagi Allah. Jika Allah menghendaki kun fayakun, maka semuanya akan terjadi. Ikhwah sekalian, jamaah rahimakumullah, begitu juga pada saat sujud. Jadi ketika kita sujud di dalam sholat sunnah, kemudian kita membaca, boleh subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli 3 kali. Kemudian sesudah itu kita boleh menambahkan dengan bahasa kita sendiri, ya Allah mudahkanlah ya Allah urusan anak-anak saya, ya Allah sembuhkanlah paman saya yang sudah 2 tahun belum dikaruniai kesembuhan. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Sekali lagi, sekalian, mohon maaf, saya dalam hal ini saya mengambil mazhab Imam Syafi'i, karena yang melarang, yang mengharamkan doa dengan tanpa bahasa Arab adalah Imam Hanafi. Memakruhkan, Imam Hanafi memakruhkan, Imam Maliki mengharamkan, tapi Imam Syafi'i membolehkan.
ada satu catatan dari Lajnah di Saudi Arabia. Jadi ada setingkat dengan MUI. Kalau kita mengatakan MUI, kalau di Saudi ini kumpulan para masyayikh yang diberikan wewenang untuk membuat fatwa. Namanya Lajnah Daimah. Dari sana saya mendapatkan keterangan annahu yajuzu du'a bi ghairil arabiyyah fi shalah. Boleh saja membaca doa dengan selain bahasa Arab di dalam salat. Liman kanat hadhihi lughatuhu. Bagi yang memang bahasanya ini adalah bahasa dirinya. Jadi kalau orang Indonesia akan dengan bahasa Indonesia, kalau orang Jawa dengan bahasa Jawa. La siyama idza syaqqa alaihi ta'allumal arabiyyah. Terlebih lagi bagi orang yang kesulitan, sangat kesulitan untuk belajar bahasa Arab. Walahu ayyad'uwa bima syaa, maka bagi dia dipersilahkan untuk berdoa apa saja min khairid dunya wal akhirah, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wala yushtaratu ayyakuna ma'thuran, dan tidak disyaratkan bahwa doa itu harus ma'thur. Ma'thur itu artinya dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ikhwas sekalian rahimakumullah, antara lain kehebatan waktu yang Allah berikan pada bulan Ramadan kali ini. Jika tadi sampai pada yang kelima, yaitu pada saat sujud, boleh ditambahkan yang keenam adalah sesaat sebelum dan sesudah berbuka. Sesaat sebelum dan sesudah berbuka. Yang ketujuh adalah hari Jumat. Hari Jumat ini seluruhnya ini mustajab, sejak pagi sampai dengan sore nanti. Kemudian ketika khatib duduk di antara dua mimbar, dua khutbah, itu pada yang ke-8, yang ke-9 Jumat ba'da asar. Sesudah asar pada hari Jumat itu luar biasa, waktu yang istijab sekali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semustahil mungkin, ajabahu. Jadi memohon kepada Allah taala apa yang kita ini membuat heran, kita ini membuat ta'ajub. Yang ke-10 adalah pada saat Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir adalah pada keseluruhan bulan Ramadan. Sekali lagi, keseluruhan bulan Ramadan ini adalah hari-hari berkah, waktu-waktu yang berkah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas sekali, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang mencari aku, bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku pasti kabulkan doa setiap orang yang mendoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya yang wajib-wajib hendaknya dia tunaikan, kewajiban-kewajibannya ia tunaikan untukku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah dengan iman yang kuat kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka akan sampai senantiasa hidup di dalam jalan yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi sekali lagi ikhwas sekalian jamaah rahimakumullah, marilah bulan Ramadan ini salah satu persiapan kita adalah membuat proposal yang sebanyak-banyaknya, doa yang sebanyak-banyaknya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah, maaf saya sendiri sering sekali mendapatkan hal-hal yang tidak terduga di dalam hidup saya. Dari apa? Dari modal doa. Modalnya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah memberikan lebih daripada apa yang kita minta.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.